يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan dan jin selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah untuk membuat manusia masuk ke dalam golongannya yang akan mendekam sepenuhnya di dalam neraka. Dari cara-cara yang sering dilakukan setan untuk menggoda manusia ialah dengan menghasutnya ke dalam relung hati, pikiran, serta nafsu. Golongan mereka selalu saja membuat berbagai macam tipu muslihat agar manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang gangguan jin ataupun syaitan ini seringkali tidak disadari oleh manusia. Bahkan ada seseorang yang tidak sadar bahwa tubuhnya benar-benar dikuasai oleh jin dan syaitan. Berikut adalah tanda-tanda seseorang yang tubuhnya dikuasai oleh jin dan syaitan. Simak penjelasan video ini hingga selesai agar para sahabat tidak gagal faham. Yang pertama adalah sering merasa gelisah, takut, was-was, dan resah tanpa ada alasan yang jelas. Seseorang yang apabila ia kerap seringkali merasa gelisah, takut, was-was, dan resah tanpa ada sebab sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang itu tengah mengalami gangguan jin dan syaitan. Bahkan apabila berlanjut lebih lama, tubuhnya akan dikuasai sepenuhnya. Yang kedua, mudah marah dan emosi. Emosi dan marah yang berlebih termasuk pada sifat yang negatif, dan sifat negatif bermuara pada sifat jin dan syaitan. Apabila seseorang yang tidak bisa mengontrol amarah serta emosinya dengan baik, ia mendapatkan gangguan jin dan syaitan. Apabila jika dalam keadaan marah dan emosi ia bertindak di luar kendali, tubuhnya dikuasai oleh jin dan syaitan. Yang ketiga, sering bermimpi buruk. Mimpi terkadang bisa membawa makna yang dalam pada kehidupan kita. Terlebih jika itu adalah mimpi yang buruk, bisa jadi ada sinyal dan pertanda bahwa syaitan atau jin sedang mengganggumu. Yang keempat adalah susah menerima nasihat baik dari orang lain. Karena tubuhnya sudah dikuasai oleh jin dan syaitan, sehingga ia merasa angkuh dan tahu segalanya, maka semua nasihat baik yang diberikan kepadanya sama sekali tidak bisa diterima. Ia akan mudah tersinggung dan mengentengkan semua nasihat yang diberikan kepadanya. Yang kelima, sering mengalami ketindihan. Ketindihan atau keadaan yang susah sekali untuk bergerak ketika tidur dipercaya sebagai alarm atau tanda bagi tubuh bahwa jin dan syaitan ingin merasuk ke dalam tubuh. Maka hendaknya wudu dan berdoa terlebih dahulu sebelum tidur. Lalu yang keenam adalah sering mimpi dikejar hewan buas atau berbisa dan sosok yang menyeramkan. Ini adalah tanda mimpi buruk apabila seseorang akan mendapatkan gangguan jin dan syaitan dalam hidupnya. Jangan sampai setelah diberikan pertanda mimpi buruk seperti ini kita malah mengabaikannya. Yang ketujuh, sering merasa sakit kepala. Harap hati-hati. Seseorang yang sering sekali mengalami sakit kepala dan tak kunjung sembuh walaupun ia sudah berobat kemanapun adalah suatu tanda fisik bahwa ia tengah mengalami gangguan jin dan syaitan. Yang kedelapan,
sering tidak enak badan seperti masuk angin. Tanda seorang yang dikuasai tubuhnya oleh jin dan setan yaitu sering merasa meriang dan tidak enak badan terus-menerus. Yang kesembilan, ada bagian tubuh yang sakit dan tak kunjung sembuh meski sudah berobat. Sama dengan nomor 8, seseorang yang sakit dan tak kunjung sembuh adalah indikasi terkena gangguan jin dan setan, sehingga tubuhnya dikuasai sepenuhnya oleh jin dan setan. Lalu yang ke-10 adalah ada bagian tubuh yang terasa panas. Bagian tubuh yang terasa panas bisa jadi disebabkan oleh jin dan setan yang bersemayam pada bagian tubuh kita yang terasa panas. Hati-hati. Yang ke-11 adalah selalu berpikiran jelek dan negatif. Jin dan setan memiliki sifat yang menghasut dan mengirimkan hal-hal yang negatif ke dalam diri kita. Apabila kebiasaan seseorang yang terus-menerus selalu berpikir jelek dan negatif, bisa mengindikasikan bahwa tubuhnya dikuasai oleh jin dan setan. Yang ke-12, sering mendengar bisikan goib. Bagi seseorang yang tanpa sengaja atau bahkan sering mendengar suatu bisikan goib dalam telinganya, bisa mengindikasikan bahwa ia tengah mendapatkan gangguan dari jin dan setan. Terlebih jika bisikan tersebut untuk menghasut melakukan tindakan buruk. Yang ke-13, sering mencium bau yang aneh. Indera penciuman yang semakin sensitif dan terkadang mencium bau yang tidak sedap atau bau bisa menjadi tanda bahwa seseorang mengalami gangguan jin dan setan. Lalu yang ke-14 adalah sangat malas dan berat untuk beribadah walaupun sudah niat. Jin dan setan yang telah menguasai tubuh kita menjadi penggerak dari tubuh kita. Tandanya jika seseorang malas dan sangat berat beribadah walaupun sudah niat. Kemudian yang ke-15 adalah makan banyak tapi tidak merasa kenyang. Rakus dan tidak kunjung merasa senang ketika makan adalah salah satu sifatnya setan dan jin. Terlebih jika seseorang tersebut makan tanpa membaca doa terlebih dahulu, tubuhnya berarti sudah dikuasai oleh jin dan setan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 15 tanda-tanda seseorang yang dalam tubuhnya terdapat jin dan setan yang menguasai tubuhnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu dijaga dalam gangguan jin dan setan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.